Sahabat keluarga muslim, alhamdulillah kita kembali lagi di program Halo Ustadz. Ada pertanyaan, insya Allah ada jawabannya. Tadi kita sudah mendengarkan ya jawaban dari Ustadz Taufik terkait yang pertama tentang kuburan, teman-teman. Merawatnya itu apakah ada batasan atau tidak. Kemudian di segmen yang kedua kita membahas tentang perempuan yang safar. Boleh nggak dia safar itu dengan tujuan menuntut ilmu, seperti itu teman-teman. Nah, buat teman-teman yang ketinggalan pembahasan kita tadi, jangan khawatir, nanti bisa saksikan di channel YouTube Salam Televisi. Di segmen yang ketiga, kita akan membahas tentang berkomunikasi, teman-teman. Ya, komunikasi, ngobrol, dan lain sebagainya. Namun sebelum saya bacakan detailnya, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustadz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 085296671046. Apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama, silahkan tanyakan langsung. Baik, di segmen yang ketiga ini kita hubungi kembali Ustadz Taufik. Halo Ustadz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, bagaimana adab berkomunikasi dengan perempuan? Mohon pencerahan Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ma'ba'du. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam untuk menjaga pandangan kita dan hati kita dari wanita yang tidak halal bagi kita. Tentunya ini ya sebagai bentuk saddan lidzari'ah, sebagai bentuk penghalang kita, menghalangi kita dari terjerumus kepada perbuatan yang lebih besar. Karena Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta wasa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan zina. Mendekati itu segala suatu wasilah yang dapat menyebabkan seseorang berbuat zina. Di antaranya adalah dengan berkhalwat, duduk berdua misalnya, atau bercerita tentang hal-hal yang diharamkan atau lain sebagainya, sehingga mendatangkan syahwat di sana yang akhirnya menjerumuskan kepada perbuatan zina. Pada dasarnya, seorang laki-laki tidak diizinkan berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya. Ini pada dasar konsep awalnya. Kecuali jika sangat dibutuhkan. Di antara kebutuhan yang dibolehkan adalah thalabul ilmi. Selama itu dalam batasan-batasan yang wajar. Karena Nabi SAW juga ya berkhutbah atau menyampaikan nasihat-nasihat kepada kaum muslimin. Muslimah perempuan di saat itu. Sahabiyah perempuan di saat itu, ya. Jadi karena mereka membutuhkan ilmu, maka menuntut ilmu termasuk perkara yang dibolehkan seorang laki-laki berbicara dengan perempuan. Kemudian juga yang dibolehkan adalah ketika transaksi jual beli. Ya, misalnya seseorang butuh ya membeli barang dan ternyata penjualnya adalah perempuan atau sebaliknya, maka di saat itu dibolehkan sebatas yang dibutuhkan. Kemudian juga ya di antara perkara yang dibolehkan seorang wanita berbicara dengan laki-laki atau sebaliknya adalah untuk persaksian. Ya, misalnya di persidangan dan lain sebagainya. Lalu bagaimana adab seseorang berbicara dengan wanita yang bukan mahramnya untuk kebutuhan yang sangat mendesak? Yang pertama, hendaklah dia menundukkan pandangannya semampu dia melakukannya. Ya, karena ada pada bab-bab tertentu memang tidak seperti itu ya. Seperti dalam persidangan memang harus dilihat raut wajah dan lain sebagainya. Mungkin di sana ada faktor-faktor tertentu. Jadi sebisa mungkin dia menundukkan pandangannya. Ini yang pertama. Yang kedua, dia tidak berbicara dengan logat atau gaya bahasa yang dapat memancing syahwat. Terutama wanita. Tidak dilembut-lembutkan. Biasa saja. Assalamualaikum, saya butuh ini dan sebagainya. Tidak dilembut-lembutkan seperti itu. Digenit-genitkan tidak boleh. Ini haram. Ya. Nah, kemudian yang ketiga, berbicaralah pada hal-hal yang dibutuhkan saja. Tidak perlu ngalur ngidul, tanya di mana alamat, apa hobi dan lain sebagainya. Ini perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Intinya kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada dasarnya tidak dibuka ruang bagi laki-laki dan perempuan yang bukan mahram untuk berkomunikasi.
kecuali pada saat yang dibutuhkan seperti yang kami sebutkan tadi, dan dengan cara yang tidak membangkitkan syahwat dan tidak pada perkara-perkara yang tidak berfaedah. Hadza wallahu taala alam. Iya, syukran jazakallah khairan Ustaz Taufik atas penjelasan dan jawabannya, Masya Allah. Nah ini teman-teman mungkin hal yang memang sering dalam tanda kutip dilanggar ya. Dalam fenomena kehidupan kita sehari-hari. Mungkin buat yang di koridor kerja atau koridor teman dalam tanda kutip. Atau juga mungkin dalam lingkungan sehari-hari. Teman-teman. Nah, komunikasi dengan perempuan ya, kita sebagai laki-laki itu diperintahkan untuk menundukkan pandangan teman-teman. Ya, menjaga pandangan kita. Dan kalau ketika kita berkomunikasi dengan perempuan, bukan ini gak boleh ya. Boleh teman-teman. Boleh kita berkomunikasi, tapi kan ada batasannya. Komunikasinya tentang apa? Itu yang harus kita lihat dulu. Jangan kita berdua-duaan komunikasinya. Nah kalau kita chattingan nih berdua, dan ini bukan urusan yang penting, maka ini juga termasuk bagian dari berdua-duaan teman-teman. Nah, kemudian seperti yang disampaikan tadi bahwasanya tidak mengobrol jika tidak hal yang penting. Nah, jadi memang harus hal yang penting. Ya bukan nanya, udah makan belum gitu ya, ya makan ya atau gimana lah. Intinya bukan sesuatu yang penting yang mengarah pada kemaslahatan kerja atau kemaslahatan umat. Nah, ini tidak boleh teman-teman. Kalau misalnya kita baca atau kita simak kembali jawaban Ustaz Taufik tadi, dalam hal ini, hal yang penting itu misalnya dalam majelis ilmu ya. Misalnya ada diskusi dan lain sebagainya. Kemudian dalam hal transaksi jual beli ya, itu harus memang terjadi obrolan mau gak mau ya kan. Karena kalau gak ada obrolan ya bingung kita nanti ini berapa, gak terjawab-jawab nih kan. Nah, pigi pula kita nggak terbayar jadinya, malah jadi dosa. Kemudian juga ngobrolnya itu santai aja gitu, biasa aja, jangan dimanja-manjain gitu. Nah, maksudnya ya jangan sebagai seorang perempuan juga karena ini yang lawan obrolan adalah laki-laki, obrolannya nggak kayak biasa, obrolannya lebih dimanja-manjain, lebih lebih dilembut-lembutkan, bukan seperti biasanya kepada teman perempuannya. Nah ini juga gak boleh teman. Jadi memang banyak sekali batasan yang tujuannya memang untuk menjaga masing-masing dari antara kita, ikhwan dan akhwat, agar sama-sama menjaga kehormatan dan tidak terjerumus yang namanya zina teman-teman. Wallahualam teman-teman, pembahasan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di episode kali ini. Namun sebelum saya akhiri, saya ingin mengajak kembali untuk terus berdonasi ke Salam TV Peduli, agar kami bisa terus beroperasional untuk menyampaikan pesan-pesan kebaikan. Kemudian saya mengajak juga untuk bergabung di program Halo Ustaz dengan cara chat ke nomor WhatsApp 0852 9667 1046 apabila antum semuanya memiliki pertanyaan dan memerlukan jawaban dari sudut pandang agama. Silahkan tanyakan langsung. Akhirnya saya Rucardi bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.